Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santan saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Rabu, Kamis sampai Jumat ya. Tetap 3 hari ke depan, kalau tanggalnya tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Tentunya masih di bulan Juni 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, fakta inilah yang terungkap ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya, setelah sudah Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat judulnya dulu. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke ya, kita lihat dulu asmara Gemini memasuki minggu kedua bulan Juni ya. Gemini asmara, kartu utama muncul petunjuk Queen of Wands. Ada ratu duduk ya, sedang memegang tongkat, sama depannya ini ada kucing hitam kecil. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang asmara ya, yang dimana katanya ada beberapa sahabat Gemini ya, gitu loh, yang mungkin terjadi sebuah masalah, atau bahkan kemungkinan besar akan terjadi ya. Apa maksudnya gini ya, masalah itu bisa saja sudah kalian rasakan ya, dan ketika belum kalian rasakan, ini masalah ini akan terjadi sama kalian. Intinya Gemini harus waspada ya, gitu. Karena apa? Karena di sini jelas ada pertanda kucing hitam kecil, artinya ada sebuah energi negatif, dan itu sangat berpengaruh di hubungan asmara, di hubungan asmara kalian. Bisa saja nanti secara kondisi ya, secara kondisi hati kalian sama pasangan ini ada slide ya di situ ya, gitu. Ya mungkin saling marah ya, mungkin saling selisih paham. Karena jelas ya, yang membuat itu semua terjadi ya, dalam arti yang membuat itu semua ketika itu terjadi, sudah jelas di sini bukan alami ya, tapi ada pihak ketiga yang berusaha untuk mengacaukan asmara kalian, sehingga apa, asmara kalian menghadapi sebuah problem-problem, kira-kira seperti itu ya. Apalagi dikonfirmasi muncul petunjuk 3 pedang menusuk hati sobat. Ini menandakan apa?
ini memberikan sebuah sinyal ya bahwasannya ini kelihatannya kalian nantinya ataupun pada akhirnya ini akan ada kekecewaan, akan ada kesedihan ya di situ ya, gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi, karena jalinan hubungan asmara kalian lagi sedang bermasalah. Jadi ada sebuah kayak apa ya, kayak seseorang itu kepikiran gitu loh tentang hubungan. Itu yang saya rasakan. Bisa saja ini menggambarkan rasa traumatik masa lalu kalian yang mungkin belum sembuh sampai sekarang. Nah, seperti itu ya. Jadi rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa bingung, rasa mikir ini akan membuat beban ya, di kehidupan asmara kalian memasuki minggu kedua. Kenapa seperti itu? Ada beban ya karena ini loh, karena memang ada sesuatu ya dari pihak ketiga dan membuat asmara kalian sehingga ada problem. Seperti itu ya. Ini nanti kita deteksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir, Gemini, kartu utama muncul petunjuk Seven of Pentacles, ada seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin. Dikonfirmasi, wow ini kembar ya, sama-sama Seven of Pentacles sih, ini hebat. Sama-sama memandang 7 tumbuhan koin ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya, yang dimana di sini jelas ya bahwa kelihatannya masalah pekerjaan di sini adanya sebuah penurunan ya, atau bisa dikatakan adanya ketertundaan ketika ingin mencapai hasil di sini. Jadi banyak dari sahabat Gemini yang katanya adanya sebuah renungan, adanya sebuah mikir ataupun kepikiran kalian gitu loh. Bagaimana caranya bisa bangkit, bagaimana bisa bisa untuk stabil kembali. Itu yang saya rasakan ya. Apalagi ini bisa dikatakan sama ya. Kartu utama sama kartu confirm di sini sama. Ada 7 tumbuhan koin. Artinya apa? Artinya di sini jelas ya. Masalah grafik di pekerjaan ataupun karir ini kelihatannya banyak dari sahabat Gemini yang menurun di sini. Ya mungkin disebabkan beberapa hal lah yang membuat kalian mikir sehingga apa? Banyak keterpendingan ya, adanya rasa kurang semangat itu menurun kalian di sini. Nah, makanya grafiknya juga menurun ini yang saya rasakan. Mungkin adanya beberapa masalah-masalah yang itu mempengaruhi ya kefokusan kalian di masalah pekerjaan sehingga adanya penurunan. Nah, seperti itu. Nah, ketika adanya penurunan, ya otomatis kalian dirugikan gitu loh secara pekerjaan ataupun karir ya. Di keuangan ataupun rezeki, Gemini kartu utama muncul petunjuk Ace of Cup. Ada tangan keluar dari awan memegang cup ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Moon. Ada matahari bulan bersamaan sama 2 ekor serigala menjaga gerbangnya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang keuangan ataupun rezeki ya. Dimana di sini apa ya, kalau dibilang akan ada rezeki yang masuk sih ada. Ya, betul. Artinya apa? Ada pencapaian di situ. Jadi yang selama ini mungkin kalian harapkan itu akan bisa terjadi ya. Eh, buat sahabat Gemini, nggak tahu rezeki itu dari mana datangnya. Seperti itu ya. Cuman yang jelas Gemini harus waspada, harus berhati-hati ya. Bisa saja rezeki itu yang mau hadir, bisa saja ada kegagalan, ada pengancelan tidak sesuai harapan kalian. Kenapa seperti itu? Karena di sini muncul demun. Ya lagi-lagi ini ada sebuah energi, ada sebuah energi negatif yang menjaga Gemini gitu loh. Sehingga rezekinya itu bisa datang, bisa tidak, ataupun bisa saja rezekinya itu datang tapi tidak sesuai ekspektasi kalian. Kira-kira seperti itu ya. Karena di sini jelas adanya sebuah energi negatif dan itu membuat Gemini ini rezekinya rezekinya terhalang ya. Banyak rintangan. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juni ya. Fakta inilah ya, yang terungkap. Untuk asmara di sini waspada Gemini, komunitas terbesar Gemini kelihatannya akan dikecewakan ya, ataupun mungkin banyak kekecewaan yang harus kalian rasakan ya di sini ya. Kenapa seperti itu ya? Memang ada beberapa konflik dan itu memicu hubungan asmara kalian. Artinya kurang adanya kestabilan. Bisa saja sudah kalian rasakan
ketika belum kalian rasakan ini waspada. Jadi 3 hari ke depan bisa saja itu akan kalian rasakan. Karena jelas ya, Gemini tertembak di faktor asmara. Nah gitu loh. Jadi ada orang iri, orang toksik yang mengirimkan energi negatif ataupun black magic ke dalam diri kalian. Sehingga membuat banyaknya masalah-masalah. Nah, seperti itu ya. Kalau bisa dinetral ya untuk sahabat Gemini. Jangan dibiarkan, sering saya mengatakan, ketika satu titik dibiarkan ini semuanya akan berpengaruh. Akan tertutup semua, akan bermasalah semua. Nah, ketika satu titik di netral, semuanya juga ikut terbuka. Ada keberkahan di situ, ada pencapaian di situ. Kalau kalian di netral ya, ataupun dibuka kembali auranya. Seperti itu ya. Lanjut, kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya studi cara penerawangan, memasuki minggu kedua bulan Juni, fakta inilah yang terungkap. Ini juga waspada untuk komunitas terbesar Gemini. Kelihatannya ada penurunan di sini. Jadi mungkin tidak akan sesuai dengan ekspektasi kalian ataupun tidak sesuai dengan angan-angan kalian. Tidak sesuai dengan kenyataan lah, ibaratnya seperti itu ya. Karena bagaimanapun Gemini sedang tertutup ini kelihatannya ya. Lanjut ya. Kalau di keuangan ataupun di rezeki, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juni, fakta inilah yang terungkap. Ini 50-50 ya Gemini untuk masalah rezeki. Bisa saja nanti yang 50% kalian akan dihantam sebuah kerezekian, nggak tahu datangnya dari mana. Seperti itu ya. Nah, untuk yang 50% lagi ini kelihatannya ada sebuah apa ya, penggagalan ini. Mungkin ketika kalian dijanjikan keuangan ataupun sudah deal masalah keuangan, tiba-tiba bisa saja gagal. Nah, ketika itu tidak gagal, bisa saja nilai nominalnya itu kecil, tidak sesuai harapan ataupun tidak sesuai kesepakatan. Kira-kira seperti itu ya. Karena apa ya itu tadi? Karena Gemini adanya sebuah dinding penghalang dan membuat aura kalian tertutup, makanya banyak kesulitan-kesulitan ini di minggu kedua ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengaca, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, ya silakan konsul secara pribadi. Lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya sehingga aura kalian bisa terbuka kembali. Nah, energi positif ini bisa keluar, maka akan bisa menarik ya keberkahan, kerezekian, kebaikan, kepositifan dari semesta. Kalau kalian biarkan tertutup ya kesulitan sobat. Ya, seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Cuman tetap ya ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan. Poin ketiga, perjuangkan. Perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah, ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika kita ingin berubah nasib jauh lebih baik. Oke ya, sobat Gemini, inti ataupun kesimpulan dari informasi yang sudah saya sampaikan, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Gemini. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.